البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab Pusaka. Pada pertemuan terakhir sudah kita selesaikan tentang jadi zakat-zakat yang wajib. Demikian juga pembahasan masalah lain. Disebutkan bahwa di situ terjadi kesepakatan para ulama seperti emas, perak, demikian juga binatang ternak, kambing, domba, jumlah 40. Adapun baqarah, sapi jumlah 30, keluar di situ sedekah. Adapun onta 5 onta mempunyai di situ zakat. Emas maka di situ sekitar 85 gram. Ini mungkin 40 juta semisal itu keluar kalau sudah 1 tahun ya, maka keluar zakat. Kemudian juga disebutkan barang dagangan apa keluar, disebutkan ulama yang wajib keluar. Adapun kalau dia jual beli emas wajib keluar, ini sepakat para ulama. Tapi kalau umpamanya dia mempunyai barang dagangan bahan bangunan umpamanya, ya lebih berhati-hati atau yang benar ulama untuk dikeluarkan. Modal dia itu dikeluarkan. Jadi perselisihan para ulama masalah ini. Kemudian berikutnya bab shadaqatul fitr, bab sedekah fitr, zakat fitrah. Ya. Sekarang dibahas tentang permasalahan zakat, ini zakat fitrah. Hadis nomor 609, hadis muttafaqun alaih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mewajibkan zakat al-fitr, zakat fitrah. So'an min tamr, 1 sok. 1 sok ya kira-kira ya untuk amannya 3 kilo. 2,5 sekitar itu. Tamr itu kurma. Kira-kira ini tadi kalau beras ya sekitar itu. Au so'an min syair. So' dari gandum. Alal abd, untuk budak, wal hur wad dzakar, ataupun yang merdeka, laki-laki, wal unsa, dan perempuan juga, was-saghir wal kabir, kecil dan besar, minal muslimin, dari kaum muslimin. Wa amara biha, dan Nabi merintahkan dengannya, antu adda, untuk dibayar, qabla khurujinas, sebelum manusia keluar, ila sholat, menuju sholat, ini sholat Idul Fitri. Muttafaqun alaih. Berikutnya wa Ibnu Adi, sebuah Ibnu Adi, wa Daraqutni, demikian juga Imam Daraqutni bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif, lemah hadis ini, tambahan ini. Disebutkan karena ada Abu Ma'syar Najih bin Abdurrahman dhaif. Ya. Tambahannya apa? Aghnuhum anit tawaf, agar mereka orang miskin itu ya, agar kalian mencukupkan mereka orang miskin anit tawaf, untuk berkeliling fi hadzal yaum, di hari ini, di Idul Fitri, mencari-cari makanan. Kalau diberikan zakat kan mereka tidak perlu untuk kemudian berputar-putar meminta-minta, karena sudah ada zakat. Hadis ini dhaif tapi tambahan ini. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, semua oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, ini sahih ini ya. Kalau beliau mengatakan, ini Abu Sa'id, hadis Abu Sa'id ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau beliau mengatakan, kunna nu'tiha, kami memberikannya, ini zakat fitrah, fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, so'an min ta'am, 1 sok dari makanan, ta'am, makanan. Oleh karena itu, ulama makanan pokok juga beras, ya bisa insyaallah. Ausoan min tamr, atau 1 sok dari tamr, kurma. Ausoan min syair, 1 sok dari syair, gandum. Ausoan min zabib, 1 sok dari zabib, kismis, anggur yang dikeringkan itu. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ausoan min akid, atau 1 sok dari akid. Akid itu keju. Laban mujaffaf, susu yang dibekukan itu, keju. Biasa dulu makan roti dipakai itu. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, amma ana, adapun aku, fala azalu ukhrijuhu, terus menerus aku mengeluarkannya, kama kuntu ukhrijuhu, sebagaimana aku dulu mengeluarkannya, fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Oleh Imam Muslim ini. Wali Abu Dawud, oleh Imam Abu Dawud, la ukhrij abadan ila so'an, tidaklah aku mengeluarkan selama-lamanya kecuali satu so'. Ya. Kemudian hadis nomor 612. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini hasan. Qala, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memfardukan, mewajibkan zakat al-fitr, zakat fitrah, tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan orang yang berpuasa, minal lahwi, dari bermain-main ketika berpuasa, melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya, war rafas, rafas itu sesuatu yang mendorong kepada zina, ya, seperti itu, atau hubungan suami istri, hal-hal yang tidak pantas, ya, membicarakan hal-hal seperti itu mamanya, atau menyentuh dan sebagainya, tidak sampai jima. Wa ta'matan lil masakin, makanan untuk orang-orang miskin. Faman addaha qabla shalah, barang siapa membayarkannya sebelum salat, fa ya zakatun maqbulah, maka itu adalah zakat yang diterima. Sebelum salat Idul Fitri dia bayarkan, diterima. Wa man addaha ba'da shalah, barang siapa yang membayarnya setelah salat, fa ya shadaqah minas shadaqat, maka itu sedekah dari sedekah-sedekah yang lain. Ya. Tidak diterima berarti. Ya, ini seperti sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Wa Abu Dawud wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, wa sahahu al-Hakim, disahihkan oleh Hakim. Di sini sahih. Maka di sini ada beberapa permasalahan dan beliau menyebutkan bab ini, zakat fitrah ini, sedekah fitrah ini dengan apa? Dengan hadis ini tadi saja. Hukum sedekatul fitr adalah wajib, jelas. Tadi sudah disebutkan. Kemudian siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Setiap muslim, ya, kecil besar, laki perempuan, budak merdeka, kan demikian. Bahkan anak yatim juga wajib. Hal tajib zakatul fitr ala kafir, apakah wajib bagi orang kafir? Tidak. Ya, tadi kan sebutkan minal muslimin dalam hadis tadi. Apakah wajib budak muslim membayar zakat fitrah? Iya. Yang membayar adalah tuannya. Idza kana al-abdu musliman, apabila budaknya itu muslim, tuannya itu kafir, apakah wajib mengeluarkan? Tidak mengeluarkan. Karena dia kafir tuannya. Apakah wajib tuannya ini untuk membayar atas budak yang dia jual belikan? Ini dia bisnis usahanya adalah jual beli budak. Iya, wajib dia keluarkan. Berarti seperti apa? Berarti seperti seseorang yang dia itu mempunyai barang dagangan tadi kan, yang mempunyai usaha bahan bangunan, itu yang biasa kita ketahui itu. Bahkan orang kaya kebanyakannya uangnya digunakan untuk itu kan, dihitung. Kalau memang di situ lebih nisab, ya sudah dikeluarkan. Sebagaimana budak juga seperti itu. Tuannya wajib membayar, padahal dia jual beli budak. Itu kan adalah betul ghaiban. Kalau budaknya tidak ada, bagaimana ini? Wajib dibayarkan, kecuali kalau putus asa untuk kembali. Itu kan adalah mulki aksar min sayyid. Kalau ternyata budak ini dimiliki oleh beberapa orang, maka bagaimana? Berkumpul mereka yang punya ini untuk membayar. Ini uang ini barang yang haknya orang miskin, ini tidak boleh bermain-main, kan demikian. Uang dimiliki untuk usaha dagang kita ini uang yang dia itu sebagainya haknya orang miskin 2,5%. Bahkan masalah hutang juga uang itu tetap uang, wajib dia untuk mengeluarkan juga. Allah Ustaz. Itu walaupun ada permasalahan masalah hutang. Idza kana rajulun nisfu abd wa nisfu hur, ada apabila budak separuhnya dia sudah membayar, ingin merdeka, separuhnya masih dimiliki tuannya, maka dia membayar separuh. Ya, membayar separuh. Ini menunjukkan apa? Bahwa harta itu memang sebagian adalah haknya orang fakir miskin. Demikian juga hal fitratul mutasawwijah ala zawjiha. Sekarang apakah istri itu mengeluarkan zakat fitrah? Jawabannya yang membayar adalah suaminya. Nah, demikian. Sebagian ulama berpendapat seperti Syekh Utsaimin berpendapat setiap orang wajib membayar. Ya, ini istrinya membayar sendiri. Tapi yang benar ulama yang membayar suaminya. Syekh Utsaimin berpendapat yang membayar istrinya sendiri. Berdalil ala kulli dzakar wa unsa, untuk setiap laki dan perempuan. Ini perempuan ini juga membayar sendiri. Tapi yang benar ya adalah orang yang menjadi apa? Walinya, suaminya itu. Dia sebenarnya menjadi tanggungan. Jadi suaminya yang menanggung. Apabila seseorang memberikan hadiah pada seseorang,
Apakah dia juga wajib memberikan orang yang diberi hadiah itu? Ya tidak. Pokoknya kita ngasih uang orang 100 juta, apakah kita harus membayar zakat fitrah orang itu? Juga tidak. Lalu apa definisi dia itu dalam keadaan muda? Karena yang diberikan kan orang fakir miskin. Definisi fakir miskin apa? Sebutkan Ibnu Munzir, ijma' ana man la syai'lahu fala fitrah alaih. Kalau tidak punya apa-apa di rumah itu dia tidak wajib zakat fitrah. Lalu kapan dikatakan dia itu punya? Maksudnya di sini, maksudnya adalah ayyamlika fadilan an qutihi wa qut man yulzimu nafaqatuhu lailatal id wa yaumihi. Maknanya adalah mempunyai kelebihan makanan pokok dia dan orang yang menjadi tanggung jawab dia malam id dan hari id itu. Ya, itu. Kalau di rumahnya masih ada 10 kilo, berarti dikatakan dia sebenarnya mampu. Demikian ya, walaupun kita kan yang mengeluarkan zakat fitrah, yang mengeluarkan zakat fitrah. Kadang-kadang orang yang tidak punya pun mengusahakan bagaimana punya uang untuk bayar zakat fitrah. Kemudian apakah wajib zakat fitrah itu untuk janin? Jawabannya tidak, karena dia belum lahir. Kemudian juga apa yang dikeluarkan dari zakat fitrah itu? Terjadi perselisihan. Sebagian ulama mengatakan wajib tamar, korma, kismis atau bur. Ini jenis dari gandum atau akid, keju. Itu. Sebagian mengatakan ini saja. Bersama Nabi sebagian tadi hadis sebutkan. Tapi yang rajih adalah apa? Qut baladhi juga. Makanan pokok tempatnya, ya gitu. Walaupun dulu ketika di Yaman yang dibayarkan ya korma atau gandum kan gitu, atau dakik, ya ini kalau sudah berupa tepung juga, gitu. Tapi yang benar adalah boleh beras, bagaimana kita lakukan. Kalau sekarang kita mau bayar dengan korma boleh juga, tapi yang menerima makan korma enggak, kan itu. Ya, ini boleh juga, aman memang sih. Tapi disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah bahwa lam yukallifhum ayyukhriju mimma la yaktatuna, tidak dibebankan seorang itu mengeluarkan sesuatu yang tidak menjadi makanan pokok mereka kan gitu. Apakah boleh akid yaitu keju? Boleh, jelas hadis tadi menyebutkan. Apakah tepung? Boleh tepung. Apakah boleh dengan menggunakan uang? Nah ini menggunakan uang tidak boleh. Jumhur mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh itu adalah Abu Hanifah. Yang benar adalah tidak boleh. Harus berupa tadi kita sebutkan. Uang tidak boleh. Kecuali kalau dia mewakilkan orang untuk membeli beras, ya itu lain lagi. Jelas mikala boleh. Wakilkan belikan beras, nanti bayarkan beras itu. Boleh. Kemudian kadarnya berapa? Tadi 1 sok. Kemudian apabila dia membayar 4 kilo umpamanya beras, boleh enggak dia niatkan untuk nafilah? Sebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa, dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Hisham di sini, yajuz bila karoha, inda aktsar ulama. Boleh, tidak ada makruh sama sekali, boleh. Kita niatkan ini ataulah 3 kilo. Ada yang bilang 2,5. Saya bebas mengatakan 3, Syekh Utsaimin mengatakan 2,5 boleh. Dan untuk aman 3. Kita niatkan setengah sedekah biasa, boleh. Tidak makruh, boleh itu pahala. Ya, demikian. Kalau lebih atau boleh sekalian 4 kilo boleh. Satu orang. Kapan keluarnya ini? Jelas, yaitu apa? Sejak tenggelamnya matahari sampai sebelum sholat id. Bagaimana kalau membayarnya setelahnya? Berdosa. Ya, sudah lewat tadi hadisnya. Apakah harus dibayar? Ya dibayar, itu hutang kan, harus dibayar. Istighfar dia. Soalnya Ibnu Hazm demikian. Untuk dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar dan nadamah, istighfar dan merasa berdosa. Kecewa begitu. Karena itu haknya orang miskin. Boleh enggak 1 hari atau 2 hari sebelum itu? Boleh. Kalau ada hajat atau keperluan paling jauh orang fakir mau diberikan di tempat yang butuh umpamanya, boleh. Apalagi kalau dikumpulkan. Sebutkan di sini, di situ ada dalam Sahih Bukhari, ini asar Abdul bin Umar radhiyallahu anhu, sekolah Nafi', ini budaknya. Wa kana Ibnu Umar dan Ibnu Umar yu'tiha lil ladzina yaqbalunaha. Beliau memberikan zakat fitrah ini kepada orang yang menerimanya. Wa kanu yu'tuna, dan mereka memberikan qablal fitr bi yaum aw yaumain. Sebelum Idul Fitri 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Itu. Namun di awal bulan jangan.
Gitu. Jadi kalau umpamanya ada setelah kita panitia yang mengumpulkan boleh. Ya, apalagi sekarang ada perbedaan id kan gitu. Ini demikian boleh. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.